Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di IC Room Official. Nah, kali ini tentunya gue nggak sendirian lagi ya guys yang jadi model di video ini. Biasanya kan gue sendiri kan yang masuk. Berdua sama Rich. Kali ini gue barengan dengan tim guys. Yo, jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oke guys, ini adalah tim kami yang sebenarnya. Oke, nah kali Yang jarang ini, nongol. Iya, yang jarang nongol. Nih, yang jarang nongol. Nah, kali ini tentunya kami tidak berdua ya. Tadi saya sendiri kan, sekarang berdua ternyata. Bertiga. Ya, bertiga. Sekarang kami bertiga. Nah, sekarang ini adalah tim yang sangat-sangat lengkap dari tim IC Room Official. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau Q&A. Q&A apa? Nggak tahu. Oke guys, Nggak katanya malam ini kita akan buat vlog tentang Q&A. No cut, no Nah. edit ya. Oke, sekarang apa yang mau di Q&A kan? Ya, saya yang membagi pertanyaannya. Ya, silakan. Ini nggak requestan ya. Ini cuman sekedar konten. Ya, Dan saya ingin menanyakan menurut kalian gimana sih ciri-ciri sahabat yang baik itu? dimulai dari siapa nih? Kak Oni, Oh, yang paling tua. sebenarnya masih muda guys. Jangan percaya ya guys. Wajah saya aja masih baby face. Jadi jangan percaya. Hanya badan saja yang lumayan. Oke guys, jadi pertanyaannya adalah gimana ciri-ciri sahabat yang baik menurut saya? Kalau menurut saya pribadi itu sahabat yang baik tentunya adalah sahabat yang selalu menerima kita apa adanya. Cielah kayak pasangan aja ya kan? Ya itu yang pertama. Apa aja jomblonya? Iya maklum lah kan, jomblo. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sahabat yang mau menerima curhatan kita, yang berada di sisi kita di saat kita susah maupun di saat kita bahagia. Tuh. Ya itu kalau menurut gue, menurut saya. Nah, Dan selanjutnya, menurut Rizka? Nah, kalau menurut saya nih, sahabat itu yang selalu ada kan pernah pergi tuh kemana-mana, iya. iya Udah kayak kan, maklum. Itik sama anak-anaknya aja. Rekor terus kan. Ya, seperti itulah. Cuman itu doang. Yes. Sepertinya persahabatan itu sangat singkat ya teman-teman. Sebenarnya persahabatan itu tergantung dengan komitmen kita. Kalau kita tidak ada rasa kepercayaan, komitmen dan apapun, persahabatan itu akan hancur. Karena nyari sahabat itu nggak semudah kita mencari teman loh guys. Betul. Antara Betul teman sekali, sama betul. sahabat itu bedanya sangat-sangat jauh. Oke. Jadi carilah sahabat yang baik, yang mau menerima Kita susah kita, Apa adanya. menerima kita apa adanya, dan selalu bersama kita di saat kita sedang berduka maupun berbahagia. Itu adalah namanya sahabat yang baik menurut IC Room Official. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya gimana menurut kalian? Misalnya kan kalian nih ada itu teman laki-laki atau sahabat, jadi dia tuh mengungkapkan perasaannya dengan Friendzone kalian gitu. kayak cinlok gitu. Cinlok ya kan, ibaratkan kita main sinetron terus cinta Iya, lokasi. iya, seperti Cielah. itu. Gimana menurut pendapat Mimpi kalian? kali ya. Kan mimpi kita, Kayak mana teman tadi? kita, Tunggu, kalau ada yang suka sama kita, Ya. terus dia teman kita, Dia sahabat teman kita, kita, udah sahabat lama, kita. dia sering curhat sama kita, apa-apa sama kita gitu. terus tiba-tiba dia suka sama kita. Iya, dia mengungkapkan apa respon kalian? Apakah menerima atau menasihati atau Ya, malah kalau- lebih senang hati gitu? Ya kalau sama-sama suka ya terima aja sih. Ya juga sih. Kalau sama-sama suka. Kalau sama Kalau cuma salah satu ya ya ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Iya, kalau kita hanya cukup sebagai sahabat, sebagai teman. Karena kalau menurut pribadi saya, karena kalau misalnya itu adalah teman kita nih, kita udah kenal lama, terus teman curhat juga tiba-tiba dia suka sama kita sementara kita sukanya sama orang lain, tentu akan menjadi bimbang sendiri di hati kan. Aduh, gue mau gimana nih, sementara gue suka sama dia, sementara dia adalah sahabat gue dan juga teman gue dari semasa kecil. Aduh, ini memang membuat kita dilema ya kan. Tapi kalau kita misalnya memang nggak suka sama dia, kita harus ngomong dengan baik-baik, bilang aja, maaf sebenarnya
gue nggak suka sama lo gitu, tapi ngomongnya dengan bahasa yang sopan dan santai, jangan terlalu kasar. Nah, bilang, jelasin, terus bilang kita hanya jadi sahabat saja ya, karena kalau menurut gue tuh kalau sahabat tuh sangat perlu, karena dia tuh bisa ada di saat kita lagi susah maupun duka. Ibaratkan belum tentu kalau misalnya kita pacaran sama dia kan, mana tahu bukan seperti sahabat lagi. Nah, jadi itu Yes. harus ngomong baik-baik kalau memang kita nggak suka sama dia. Udah, pertanyaan Mantap. selanjutnya. Selanjutnya, Selanjutnya apa ya? Gimana menurut kalian? Kayak mana ya? Dia tuh nganggap kita tuh kayak sahabat. Cuman dia pas di belakang kita tuh dia tuh suka ceritain kita gitu, guys. Kan banyak tuh teman-teman, sahabat. Dia cuman baik di depannya aja gitu. Gimana respon kalian? Ya udah sih, biarin aja. Biarin aja, nggak Hidup menasehati. kita pun bukan hidup dia juga kan. Walaupun- Biarin aja ngurus hidup dia sendiri. kalau menurut gue sih mending kita nasehatin dia, ngomong baik-baik kalau memang dia itu nggak suka dengan kita, jangan omongin kita di belakang orang. Karena sahabat bermuka dua itu rasanya gak enak guys, sakit tau gak sih? Rasanya tuh kayak kita tuh punya, iya namanya kan sahabat, udah dekat dengan Iya. kita, selalu bersama kita dalam susah maupun duka, tiba-tiba dia ngejelekin kita di belakang. Terus malahan kita taunya dari orang lain, kenapa nggak dari dia? Kan dia udah lama dengan kita kan? Ya sakit lah guys rasanya. Nasehatin aja baik-baik, gimana, oh bilang aja gue nggak suka dengan lo ngomongin gue di belakang sama orang lain kayak gini. Kita tuh sahabat udah dari lama dan dari kecil, kenapa lo gini sama gue gitu. Rasanya kan kayak enak aja gitu guys. Iya. Coba aja kalau dia yang kita omongin, tentu aja dia akan marah kan. Nah Ya gitu. jelas lah dia marah. Heeh. Sedangkan Udah? kita digituin juga kita marah ya kan. Iya. Jadi gimana? Itu kembali kepada diri Diri kita sendiri. Terus Si Rum ini Sekian. memang cepat banget. Udah ya, ada berapa Belum. pertanyaan? udah 4 atau berapa sih tadi? Kita mau bertanya lagi. Udah berapa menit? Udah 7 menit. Ada berapa pertanyaan nih? Banyak lah dalam Oh podcast oke. ini banyak. Gimana sih menurut kalian tentang kita, pendapat kalian sih tentang kita tuh suka sama orang, cuman orang tuh nggak suka sama kita. Itu nyesek banget loh rasa gue. Cuman gue pernah ngerasain, cuman itu hanya sekedar gitu karena dia tuh soleh gitu ya. Kayak mana tuh terbongkar. Gak apa. Terbuka aibnya. Ya, yang paling Sudah. muda silakan jawab duluan. Siapa Kak Ika? Apa tuh yang baik jawab? Apa ya tadi pertanyaannya? Itu tadi apa sih tadi teh lupa. Saya pun lupa. Kita suka sama Kita suka orang. sama Iya. orang, cuman orang tuh nggak suka gitu. Kita kayak mengharap gitu dari orangnya. Ya udah lupain. Tapi Buat dia tuh- apa berharap tapi dia tuh sama orang soleh yang nggak banget suka loh sama kita? guys. Soleh. Yang penting doain aja untuk jodoh. Amin. Amin. Kalau menurut gue, pertanyaannya ini sama aja ya kayak pertanyaan sebelumnya tadi tentang sahabat, cuma ini dibalik-balikkan aja. Iya, Ya. dibalik-balik kan. Nah, Karena itu semua. Iya, pertanyaannya aneh, pertanyaannya masa iya itu ke itu. Iya. Jadi jawabannya harus itu ke itu. Jadi agak beda-beda sedikit aja menjawabnya. Kalau menurut gue sih, gue pribadi kan, gue ini suka misalnya nih gue suka sama orang, terus tahu-taunya orang tuh gak suka dengan kita. Itu kita penuh sekali berharap sama dia. Karena kan emang sebenarnya mengharapkan orang lain yang tahu-taunya nggak suka sama kita itu kan emang rasanya itu emang nggak enak banget gitu. Pokoknya ya nanti kan nggak tahu tiba-tiba dia nikah sama si A terus nganterin undangan kita, itu kan rasanya sakit banget. Jadi kalau menurut Sakit gue lah Kak. iya, kalau misalnya Nyesek, aduh, kita kayak suka di sama sini orang sakitnya. itu tapi dia nggak suka sama kita berdoa aja, minta kepada yang maha kuasa semoga Betul. kita berjodoh dengan dia, dan Benar. jangan terlalu berharap dengan dia, Dengan karena berharap kepada manusia itu sangat tidak enak. Dan lebih baik berharap kepada yang maha kuasa, karena semuanya sudah diatur, baik jodoh maupun ajal. Tunggu saja kedatangannya. Itu sih menurut gue. sudah Krek. Lagi garing ya garing. ada lagi Kalian nggak mau ngasih aku pertanyaan gitu? apa ya? Apa ya? Ya udah. kita bagi itu yuk pengalaman gitu. Ini udah Q&A nya nih. Pengalaman
apa sih namanya, kita saling mengingatkan sesama muslim bahwa jilbab itu tertutup untuk menutupi dada ya teman-teman. Ya betul Bu Ustazah. Iya, tapi saya bukan ustazah ya. Calon. Amin. Amin kan. Ya, amin. Nah, apa nih Itu lagi? aja Q&A-nya. Ya sudah itu Apa aja. ya lagi? Duh banyak tapi bingung nih mau bilangnya. Udah untuk kapan-kapan aja lah lagi. Udah banyak. Kedua ini saya. Aduh. Satu pertanyaan. Oke. Untuk kalian berdua ya. Hmm. Tips dan trik untuk mencari apa yo? Tips dan trik mencari pasangan yang baik dan idaman menurut kalian berdua itu bagaimana? Triknya Ya, ya. trik dan tips. Dari siapa dulu? Terserah mau dari siapa Ah, dulu. Triknya kayak mana sih maksudnya? Tips aja lah. Tips mencari pasangan yang baik apa aja yang misalnya ada nggak sih kalau mencari pasangan hidup tuh kita harus melihat ini itu penting nggak sih yang kayak gini atau gimana sih caranya supaya kita tuh mendapatkan pasangan yang baik gitu, padahal kan kita jomblo guys, ngapain nanya itu? Nggak apa-apa, mana tahu kita Iya kan, segala ucapan yang kita sebut itu adalah doa. amin. Kok kita jadi promo jomblo ya? Ya guys, Jomblo. abaikan yang kata jomblo, abaikan ya. Jomblo selalu di depan. Udah cepat lah Nggak jawab. tahu aku mau jawab apa. Nah, kalau dari Kau aja saya deh. ya tipsnya itu adalah memperbaiki diri, karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita, dan kalau kita baik tentu jodoh kita baik ya, betul? Betul lah. Seperti itu. Jadi cerminan diri. Jadi perbaiki diri, perbaiki hati. Jadi segala jodoh itu termasuk cerminan diri kita sendiri. Oke. Kayak mana diri kita, kayak gitu dia. Oke. Dah, itu aja. Ya, seperti itulah. Oke. Nah, tips dari saya itu kalau mencari pasangan, kita jangan melihat kaya atau miskin, tapi lihat dari hatinya. Bagaimana jika seseorang itu kaya tapi hatinya tidak baik, yang ada kita tersiksa. Tapi carilah seseorang itu berdasarkan hatinya. Lihat dari perilakunya, akhlaknya, karena kaya miskin itu udah biasa, kita bisa cari. Dan ganteng ataupun jelek itu juga udah biasa, kita juga bisa cari. Tapi untuk mendapatkan akhlak yang baik dan juga hati yang baik untuk pasangan itu sangat-sangat susah. Jadi jangan hanya pandang dari materi saja, tapi pandang dari agama dan akhlaknya, terutama akhlaknya terhadap kedua orang tuanya. Oke, itu dari saya. Dah, lagi nih. Kalian kalau misalnya ingin kami buat Q&A lagi, kalian bisa komen. Ya, bisa komen. Komen dong banyak-banyak. Kami butuh Mana komen. tahu nanti bisa kami jawab komennya, atau mungkin ada Ya. yang mau ngasih ide gitu, kita Ya. mau buat vlog atau konten apa berikutnya, mohon di chat aja di kolom komentar, karena kami sangat butuh bantuan dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk menuju 1000 subscriber. Amin. Rasanya baru aja sekitar berapa subscriber ya kan? Iya. Karena kalau udah 1000 subscriber, insya Allah kami akan melakukan rahasia dulu. Insya Allah. Nah, jadi mohon dukungan dan support dari teman-teman yang telah mendukung channel ini. Ambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Iya. Oke? Nah, Karena di sini kami hanya krik. Jadi kami hanya itu apa namanya? Apa tuh? Ya, di sini kami hanya menyalurkan hobi dan bakat kami yang Iya. terpendam. Iya. Sekalian kami ingin mengasah kemampuan kami dalam apa namanya? Berbicara. Iya. Nah, jadi lebih banyak komen dari teman-teman, maka kami akan Ya. lebih termotivasi lagi dan kami bisa memilih apa yang akan kami buat dan apa yang tidak baik untuk kami lakukan. Karena kami itu tipe
orang yang pendiam Hmm. dari dulu. Jadi Ya. jarang ngomong. Jadi Hmm. melalui inilah kami bisa ngomong kayak gini. Nah, jadi ambil yang positifnya dan tinggalkan Tinggalkan yang yang negatifnya. negatifnya. Nah, udah ya? Udah? Kayaknya udah Oke, Kita kayaknya udah sudahin ya. dulu. Nah, untuk video Q&A kali ini mungkin hanya itu saja pertanyaan yang diberikan. Untuk selanjutnya ditunggu ya guys. Nah, jangan lupa nih like, subscribe tentunya dan komen. Nah, kalian juga bisa share dengan teman-teman kalian nih atau ambil HP kalian, terus kalian subscribe deh karena subscribe itu kan gratis, guys. Kenapa harus susah sih, guys? Subscribe. Oke. Nah, jadi sekian vlog dari iSerum Official. Nah, kalau ada salah kata ataupun kekurangannya mohon dimaafkan. dimaafkan. Sekali lagi ambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Nah, oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.